Assalamualaikum sobat dengerin semua. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Bell Bottom. Akshay Kumar yang memerankan tokoh sebagai agen rahasia yang akan menangani kasus pembajakan pesawat. Ketika pemerintah India sudah terlalu sering menghadapi pembajakan pesawat akhir-akhir ini, si Bell Bottom akan membantu pemerintah India dengan segudang taktiknya untuk melumpuhkan pembajakan pesawat tersebut. Dia juga sebetulnya punya misi tersendiri untuk sekalian membalaskan dendam ibunya, yang dimana saat pembajakan pesawat, ibunya menjadi korban di dalamnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama hanya di Dengerin Film. Ini dimulai dengan memperlihatkan pesawat Ideal Airlines AS691 yang baru saja lepas landas dari Bandara Delhi. Sebanyak 4 orang penumpang dengan senjata di tangannya tiba-tiba membajak pesawat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun, kru pesawat maupun penumpang yang macam-macam dan mencoba untuk bertindak akan langsung mendapatkan hukuman. Sekitar 210 orang menjadi sandera di dalam pesawat ini. Kapten pesawat dipaksa terbang sesuai dengan tujuan para pembajak. Tapi diam-diam sang kapten pun berhasil mengirimkan sinyal tanda bahaya. Perdana Menteri di India, Indira Gandhi, menggelar rapat darurat. Ini adalah pembajakan kedua kali dalam masa jabatannya, dan sudah 7 kali selama 5 tahun terakhir. Para pejabat saling menyalahkan atas pembajakan yang terus saja terjadi. Pemerintah bahkan kebingungan menghadapi para pembajak. Kenapa mereka selalu ada dan berulang? Apalagi, siapakah yang melakukan pembajakan ini juga belum diketahui. Untuk mengetahui lebih detail tentang pembajakan pesawat itu, pejabat mempercayakan seseorang, dia adalah analis Rao, yang 2 tahun terakhir ini fokus mempelajari kasus-kasus pembajakan pesawat. Dan ia memberikan nama kodenya adalah Bell Bottom. What is his name? Bell Bottom. Totalitas Bell Bottom menangani kasus pembajakan pesawat bukan hanya karena tugasnya sebagai agennya Rao, tapi ada dendam pribadi yang dibawanya untuk memburu setiap para pembajak pesawat tersebut. Padahal 5 tahun yang lalu dia adalah Ansuman Horta. Pekerjaannya sebagai dosen yang menguasai banyak bahasa, dan juga ia menjadi juara catur tingkat nasional. Ansu tinggal bersama ibu dan istrinya Radhika. Mereka pun hidup bahagia, aman, sentosa. Sedangkan kakaknya Ansu bernama Asui sudah menetap di London. Ibunya akan pergi ke London dan Radhika memberikan daftar barang yang harus dibelikan oleh mertuanya. Sebagai oleh-oleh, salah satunya adalah Levi's Bell Bottom. Dan ibunya kemudian berpamitan di bandara. Ibunya harus tetap memperhatikan kesehatan karena sebenarnya ibunya mengidap penyakit asma. Nah, keduanya pun menangis sedih karena akan berpisah pesawat yang akan dinaiki ibunya dan dinaiki oleh para pembajak. Petugas bandara membiarkan senjata masuk ke dalam pesawat meskipun sudah terdeteksi, sehingga dengan mudah pembajakan itu terjadi. Ada apa dan kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, pesawat dialihkan ke Lahore. Perdana Menteri saat itu, Mario Raji, berbicara di media. Negosiasi berhasil dilakukan dengan para pembajak berkat bantuan dari Presiden Pakistan, Ziaul Haq. Sandra akan segera dibebaskan dan para penumpang pesawat kemudian dibawa kembali ke Delhi menggunakan kereta api. Tapi ternyata ibunya Ansul justru pulang tinggal mayat. Ibu Ansul sudah meninggal karena ia mengalami sesuatu hal. Berkat pengakuan dari mereka hanya mengatakan ibunya bukan dibunuh. Ansul sama sekali tidak pernah menduga ibunya begitu cepat meninggal dunia. Ansul benar-benar berduka, secara tak kuasa ia menahan kenyataan yang begitu tiba-tiba karena ibunya hendak pergi membawa sebuah harapan, malah pulang dengan sebuah kematian.
Setelah kematian ibunya, Ansul pun diculik oleh Rao. Dia ingin direkrut menjadi agen karena daya ingatnya yang kuat, analisisnya yang tajam, dan kelebihan lainnya. Nah, bakat Ansul ini ditemukan oleh para pencari bakat. Rao menggunakan fakta mengejutkan bahwa sebetulnya ibunya dibunuh, bukan meninggal biasa. Ibunya memiliki penyakit asma dan saat itu kambuh. Saat pembajakan terjadi, bukannya diberikan inhaler, tapi justru ibunya diseret oleh para pembajak bernama Daljit Singh alias Dodi. Akhirnya ibunya meninggal ketika Ansul berpikir bahwa atas tawaran yang telah diterimanya itu, ia pun mau untuk masuk ke dalamnya. Radhika tidak ingin mengganggu suaminya. Ansul akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Rao. Ansul diberikan pelatihan yang juga namanya disamarkan menjadi bell bottom, dan dia dilatih dengan sangat keras. Tapi semua itu harus dirahasiakan dari siapapun, termasuk kepada keluarganya. Ansul pun membohongi istrinya bahwa dia sedang mengikuti pelatihan untuk bekerja di kantor kedutaan. Selanjutnya, Bell Bottom bersama istrinya pergi ke London untuk acara keluarga di sana. Bell Bottom melihat salah satu pelaku pembajak pesawat yang membuat ibunya meninggal. Keesokan harinya, orang itu diikuti dan berhasil diambil gambarnya. Mereka terdiri dari 3 orang, sedangkan Dodi belum pernah ditemukan keberadaannya. Informasi yang diketahui oleh Bell Bottom, Dodi bukanlah orang India. Dia ternyata agen rahasia dari Badan Intelijen Pakistan atau yang disebut ISI. Pakistan memang sedang bermain-main dan ingin memecah belah India. Nah, organisasi teroris yang nampak di permukaan seperti LF, MNFT, ELENA, dan lainnya hanyalah pion biasa saja. Sebetulnya pemain intinya adalah ISI. Bell Bottom meminta izin kepada atasannya untuk menangkap para pelaku pembajakan pesawat itu. Dan 3 orang pelaku pun berhasil ditangkap, kecuali si Dodi yang berhasil lolos karena menyamar sebagai seorang wanita. Kembali ke masa saat ini, Bell Bottom alias Ansul dipanggil untuk mengikuti rapat dengan Perdana Menteri. Bell Bottom pun langsung menyebut pelaku pembajakan adalah ISI Pakistan. Hal berbeda diungkapkan oleh Direktur Biro Intelijen Si Jaswar yang bertanggung jawab atas pembajakannya adalah organisasi Azaid Dar Punjab. Sebuah video dari Biro Intelijen dijadikan sebagai bukti. Nah, pendiri ASI dan PGPL sudah ditangkap, pesawat dibajak diduga untuk membebaskan Disibal. Ansul tidak sependapat, menurutnya Azodil hanya boneka dan yang utamanya adalah ISI. Salah satu bukti yang kuat adalah pesawat yang dibajak selalu mendarat di Lahore, Pakistan. Itu karena mereka terlibat di dalamnya. Nah, karena debat yang sangat sengit, para petinggi negara mendebat Ansul dan tudingannya bisa merusak hubungan India dan Pakistan yang bahkan sudah membaik beberapa tahun terakhir ini. Apalagi Pakistan selalu membantu India untuk menyelamatkan para sandera. Pengetahuan Ansul tentang kasus pembajakan memang sangat mendalam. Memang benar, Pakistan sudah 3 kali membantu menyelamatkan ratusan sandera, tapi dengan imbalan yang membebaskan teroris dan uang. Nah, perdebatan itu pun terhenti setelah datang informasi bahwa pesawat yang dibajaknya mendarat di Amritsar. Nah, tudingan inilah yang membuat Ansul langsung dibantahkan oleh Perdana Menteri dan tidak mengizinkan lagi untuk mengikuti rapat penting seperti ini. Para petinggi negara melanjutkan rapat tanpa Ansul. Tapi ternyata tidak lama kemudian, informasi terbaru menyebutkan bahwa pesawat yang telah dibajak lepas landas dari Amritsar yang rupanya akan mendarat di Lahore, Pakistan. Karena kejadian ini, Perdana Menteri Indira kembali memanggil Bottom. Ucapannya ternyata tidak keliru. Seperti sebelum-sebelumnya, Presiden Pakistan akan menelpon ketika ada pembajakan pesawat. Nah, Bell Bottom pun menyarankan agar Indira saat ini mengubah cara untuk menangani pembajakan. Selama ini, Pakistan selalu membantu bernegosiasi dengan para teroris, lalu dilepaskan dengan tebusan.
Ansul pun mengatakan jangan pernah berikan Pakistan untuk bernegosiasi dengan teroris, kejutkan mereka. Itulah saran dari Bell-Bottom. Para pejabat sebetulnya melihat Bell-Bottom karena sarannya bisa membahayakan Sandra. Sementara pemilihan umum sudah semakin dekat. Hal yang mengejutkan, Indira mengikuti saran Bell-Bottom untuk pertama kalinya. Indira pun menolak tawaran Pakistan untuk membantu membebaskan Sandra. Ia beralasan tidak ingin mengganggu mereka. Setiap saat, tim kami akan menanganinya, ucap Indira kepada Presiden Pakistan. Memang mereka sangat terkejut dengan sikap Indira kali ini karena ternyata pemerintah Pakistan memang terlibat dalam pembajakan itu. Nah, saat ini Indira lebih mempercayai Bell-Bottom dibandingkan para pejabat yang lebih peduli politik dibandingkan nasib rakyatnya. Ternyata analisa dari Bell-Bottom selanjutnya memprediksi pesawat kemungkinan akan pergi ke Timur Tengah dengan sisa bahan bakar yang ada. Lalu Bell-Bottom mengatakan ia mengusulkan agar dilakukannya operasi rahasia para sandera, sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini. Rahasia melakukan operasi ini, Menteri Luar Negeri, Rao, dan Menteri Penerbangan Sipil diminta untuk ikut dalam operasi Indira. Dan mereka pun setuju tapi memberikan batas waktu sampai matahari pun terbenam. Rao juga akan dibantu oleh agen Badan Pertahanan India, Adila Rehman. Nah, kepala ISI bersama anak buahnya justru tetap mendatangi pesawat yang sudah dibajak. Dia mengatakan tidak meminta bantuan pemimpin pembajak. Sando kecewa mendapatkan informasi tidak ada negosiasi dari pihak India. Sando sendiri motifnya melakukan pembajakan untuk mendapatkan uang tebusan. Lalu ISI kemudian menggantikan Sando dengan pembajak yang pernah lolos dari kejaran Bell-Bottom. Sando tidak bisa berbuat banyak, tak ingin tertangkap, akhirnya pesawat akan dibawa ke Dubai agar India mau bernegosiasi. Mengingat Dubai sangat mengutamakan keselamatan nyawa manusia. Kepala ISI juga memberikan tuntutan yang harus disuarakan Dodi. Bell-Bottom akan memimpin operasi yang disebut Operasi Miraj, yaitu memasuki pesawat dan melakukan serangan mendadak terhadap 4 pembajak. Plan B-nya juga telah disiapkan jika plan A-nya gagal. Nah, tentara Angkatan Darat India yang pulang dari latihan bersama dengan Israel akan menyerang para pembajak. Waktu hanya tinggal hitungan jam untuk menyelamatkan 210 sandera. Sekarang India tidak akan tunduk lagi. Kali ini mereka akan melawan, ucap Bell-Bottom untuk memberikan semangat kepada timnya. Nah, Bell-Bottom pun bersama timnya dan beberapa menteri terkait, dia tidak lupa memberikan kabar istrinya. Tapi selalu saja ia berbohong dengan pekerjaan aslinya sebagai agen. Sementara pesawat yang dibajak akan segera mendarat di Bandara Dubai. Benar ternyata mereka diberikan izin agar tidak ada korban jiwa. Tentara Dubai langsung mengepung pesawat setelah mendarat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. ISI tidak ketinggalan. Mereka ternyata menginap di hotel dekat bandara untuk memantau langsung situasi tim. Dan ternyata tim dari India juga sudah tiba di bandara. Mereka dibantu berbagai keperluan oleh agen Badan Intelijen India. Adila Rehman yang memang bekerja di bandara, Dodi selaku pemimpin pembajak mulai berbicara dengan pihak luar. Tentara tidak boleh melakukan apapun. Jika tidak, maka akan banyak sandera yang akan mati. Bell-Bottom mencurigai suara itu. Dia merasa pernah mendengar suara yang sama dalam pembajakan sebelumnya, tahun 1979, dan Bell-Bottom meyakini suara itu adalah Daljit Singh alias Dodi. Nah, Komandan Senior Intelijen Dubai datang menemui tim India. Menteri Luar Negeri India Rao meminta izin untuk melakukan operasi razia, tapi Mukhtar mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin itu. Akhirnya Bell-Bottom kemudian mengusulkan agar tim India diberikan izin menghitung jumlah sandera saja. Mereka ingin memastikan semua sandera masih hidup. 2 orang petugas yaitu Sheikh dan juga Dolar dikirim untuk mengikuti menghitung sandera. Tapi yang diizinkan masuk pesawat hanya Dolar, dan Bell-Bottom mengingatkan kepada Dolar untuk menyelidiki posisi bahan peledak dan pembajak dengan mudah. Dolar akhirnya memberitahu posisi pembajak kepada tim. Tiba-tiba Bell-Bottom keluar dari rencananya. Dia melihat ada peluang karena ada saluran bagasi terbuka.
dan operasi harus dimulai. Rencana diubah. Sain diperintahkan untuk masuk ke dalam pesawat melalui bagasi untuk melumpuhkan para pembajak. Hal yang tidak disadari, gerakan Sain diketahui. Si Dodi menghubungi mereka untuk segera menutup bagasi sehingga Sain gagal masuk ke dalam pesawat dan operasi pun gagal. Batom menyadari jika ada pihak lawan yang mengawasi mereka terus-menerus. Pejabat pemerintah Dubai, Farhad Sultan, datang mempertanyakan operasi razia yang ingin dilakukan India. Nah, Farhad sendiri marah dan sangat tidak setuju. Tidak boleh ada pertumpahan darah di Dubai. Akhirnya tim India disarankan untuk melakukan perundingan saja dengan para pembajak. Saran itu tidak dipedulikan dan rencana pun harus dilakukan. Pasukan Komando Angkatan Darat India akan tiba, tapi lagi-lagi ISI mendapatkan informasi tentang kedatangan tentara itu dari pihak Dubai diberitahukan, sehingga kapal dilarang mendekat, dan ternyata rencana B pun akhirnya gagal juga. Semua rencana yang telah dipersiapkan oleh si Bell Bottom tidak bisa berjalan. Akhirnya diputuskan masalah tersebut akan ditangani oleh kementerian. Nego masih akan dilakukan. Setelah itu Perdana Menteri Indira diberitahu oleh Bell Bottom yang kini telah menjadi orang yang paling disalahkan. Menteri Penerbangan Hana kemudian bernegosiasi dengan para pembajak. Dodi membacakan tuntutan, yaitu melepaskan 5 orang temannya yang dipenjara di India seperti pemimpin organisasi Azad. Bebaskan mereka dan bawa mereka ke sini, ucap Dodi. Tuntutan kedua yaitu pembajak ingin mendapatkan suaka di London dan uang 1 juta pounds. Tuntutan ketiga, penerbangan British Golden Stream langsung ke London. Semua harus disiapkan sebelum pukul 5.30 sore. Nah, setelah negosiasi, Menteri Penerbangan India justru tidak dibiarkan pergi. Dia bahkan dijanjikan sebagai sandera, dan Bell Bottom merasa mereka betul-betul kelewatan dan ia merasa kalah. Semuanya akan berakhir. Adela Rehman berusaha untuk menyemangatinya. Dia tidak ingin India kalah. Tapi Bell Bottom sudah pasrah. Dia hanya ingin bisa melihat Sandra masih selamat. Jika kamu memang benar ingin membantu, beri kami akses ke terminal bandara yang sedang dibangun. Saya ingin melihat penumpang, ucap Bell Bottom. Sementara pemimpin ISI dan bawahannya Tashri merasa sudah menang, apalagi tuntutan mereka sudah mulai dipenuhi satu persatu oleh pemerintah India. Perdana Menteri Indira memang sudah mengaku kalah. Adela Rehman kemudian berhasil masuk. Bottom dan timnya memasuki terminal bandara. Tiba-tiba Bell Bottom membicarakan sesuatu yang buruk tentang Adela. Ternyata Adela Rehman adalah wanita licik. Dia adalah agen India yang berkhianat. Bell Bottom menyadari itu karena setiap rencana tim India selalu gagal dan diketahui oleh musuh. Nah, Adela lah orang yang membocorkan rahasia tim tersebut. Bell Bottom kemudian melumpuhkan Adela dan diikat. Kini apa yang akan dilakukan Bell Bottom dan tim tanpa koordinasi dengan siapapun? Di luar tuntutan, para pembajak sudah dilaksanakan beberapa, teroris pun dibebaskan. Pesawat untuk terbang ke London juga sudah disiapkan. Para pembajak benar-benar di atas angin. Mereka akan segera naik pesawat. Bell Bottom dan tim mengenakan cadar. Mereka memanfaatkan badai pasir yang terjadi. Badai itu tidak disangka karena ramalan cuaca sudah diubah oleh tim dari 5.13 sore menjadi 5.30 pagi. Sehingga cuma petugas yang bisa dikadali. Bell Bottom dan tim mengejar teroris yang sebelumnya dibebaskan. Mereka langsung dilumpuhkan. Begitu pula dengan 4 pembajak pesawat. Rao menangkap mereka. Dodi disiksa terlebih dahulu oleh Bell Bottom. Dodi adalah orang yang telah membunuh ibunya dahulu. Pemimpin ISI yang sudah merayakan kebahagiaan begitu kaget ketika suara yang didengarnya bukan Dodi, tetapi justru agen Rao. Sungguh tidak disangka. Kemenangannya seketika berubah jadi butiran debu. Selanjutnya Bell Bottom akan membuat semua sandera dan pembajak ke India. Tapi pemerintah Dubai, Farhan Bell Sultan, tidak mengizinkan pesawat lepas landas. Dubai merasa telah dikhianati atas aksi ilegal tim India. Untungnya, Bell Bottom berhasil meyakinkan mereka, termasuk membongkar identitas asli dari petugas bandara yang bekerja untuk ISI. Akhirnya pesawat terbang ke India. Sama sekali tidak diduga, operasi Mi'raj pun berhasil.
Juga Perdana Menteri India puas bahagia. Sementara Presiden Pakistan merasa sangat kesal dan tertipu. Nah, di India sendiri Bell Bottom mendapatkan puji-pujian. Semua orang pun bangga, keluarga para sandera juga bisa bernapas lega. Tidak ada sandera yang meninggal dunia. Bell Bottom pun adalah pahlawan di India. Sungguh, meskipun demikian, serta begitu berat apa yang telah dihadapinya di Dubai, Bell Bottom masih saja merahasiakan pekerjaannya kepada sang istri. Dia menyimpan semua sendiri tanpa ada teman berbagi. Padahal, ia tidak mengetahuinya. Istrinya pun bekerja untuk Rao. Radhika adalah pencari bakat Rao yang merekomendasikan suaminya sendiri menjadi agen rahasia. Ketika Bell Bottom merasa dirinya sangat hebat untuk menutupi itu, ternyata istrinya lebih hebat lagi. Sangat-sangat plot twist. Memang lagi-lagi Akshay Kumar berhasil membius kita dengan perannya sebagai Bell Bottom yang sangat cerdas dan penuh dengan taktik. Tapi sebetulnya unsur agama Islam di dalam film ini sangat kurang baik ya. Tetap saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal yang sering dibahas pada film-film Akshay Kumar. Tapi kalau secara film overallnya, film ini cukup bagus dan gak kalah dari film-film Akshay Kumar yang lainnya. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Sehat-sehat para penonton semua dan jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian. Sampai jumpa di review film cerita lainnya and see you.